Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini di pertemuan 12 ya. Materi yang akan kita bahas yang pertama melanjutkan tanda i'rab isim mu'rab. Yang kedua, kita nanti akan belajar ilat isim ghair mansub. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dan jamak taksir. Pada pertemuan ini kita akan belajar tanda i'rab al-asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus, dan isim ghair mansub. Al-asmaul khamsah atau isim yang 5 itu ketika rafa ditandai dengan wawu, nasab alif, jar ya. Contohnya abuka, jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Antum perhatikan kalimat abuka. Ketika rofa setelah ba terdapat wawu. Ketika nasab setelah ba terdapat alif. Ketika jar setelah ba terdapat ya. Disitulah tanda i'rab. Contoh lainnya misalkan jaa akhuka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhika, dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui al-asmaul khamsah ada 5, disilahkan diteruskan sendiri. Berikutnya ada isim maksur. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri alif sebelumnya, yakni sebelum alif harokatnya ketika rofa ditandai dengan dhammah muqaddarah, nasab fathah muqaddarah, jar kasrah muqaddarah. Jadi semua tanda i'rabnya dikira-kirakan pada huruf alif. Contohnya ja'a fatan, ra'aitu fatan, marartu bi fatan. Dalam lafaz fatan itu ada alif di akhirnya. Yang mana pada alif inilah tanda i'rab fatan dikira-kirakan. Istilahnya dengan muqaddar. Ja'a fatan, mengira-ngirakan dhammah. Ra'aitu fatan, mengira-ngirakan fathah. Marartu bi fatan, mengira-ngirakan kasroh. Seperti itu. Kalau dikasih al, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Seperti itu. Contoh lainnya misalkan huda, petunjuk. Ja'a hudan, telah datang petunjuk. Ra'aitu hudan, marartu bi hudan. Kalau dikasih al, ja'al huda, ra'aitul huda, marartu bil huda. Jadi kesimpulannya, isim maksur ini secara penulisan selalu sama. Baik ketika rofa, nasab maupun jar. Tanda i'rabnya beda tetapi dikira-kirakan pada huruf alif. Berikutnya adalah isim maksur. Isim mangkus. Mangkus adalah isim yang diakhiri ya sukun. Sebelum ya harokatnya adalah kasroh. Contohnya lafad qadim. Qadim ini isim mangkus. Kalau dia bertanwin,
ya-nya dibuang karena aslinya setelah dot ini ada ya. Tapi kalau ada al-nya menjadi al-qadi, ya-nya muncul. Ketika rofa ditandai dengan dhammah muqaddarah, dikira-kirakan di huruf ya. Ketika nasab dengan fathah dhahirah, fathah yang kelihatan pada huruf ya. Dan ketika jar, kasroh, muqaddarah pada huruf ya. Contohnya, ja'al qadi, ra'aitul qadiyah, marartu bil qadi. Jadi ketika rofa dan jer secara penulisan sama, secara lafaz sama, tapi tanda i'rabnya beda. Ketika rofa, ja'al qadiyu aslinya. Ketika jer, ja'al qadiyi aslinya. Namun ketika nasab, ya-nya muncul, ra'aitul qadiyah. Ini ketika ada ada ya-nya ya, ketika ada al-nya. Ketika enggak tanwin atau nasab. Kalau dia tanwin, maka berubah jadi ja'a qadin. Ja'a qadin. Ra'aitu qadiyan. Marartu biqadin. Setelah datang hakim, saya melihat hakim, saya melewati hakim. Ketika rofa qadin, ketika jar juga qadin, tapi ketika nasab qadiyah. Jadi kesimpulannya isim mangkus itu pertama ya-nya harus dibuang ketika tanwin. Ketika tanwin. Dan ya-nya akan muncul ketika apa? Ketika enggak tanwin atau ketika nasab. Ya-nya akan muncul ketika enggak tanwin atau ketika nasab. Dan masalah harokatnya, harokat ya-nya itu hanya muncul, hanya dohiroh ketika keadaan nasab. Selain nasab dikira-kira. Berikutnya isim ghairu munsharif, isim yang nggak boleh tanwin. Ketika rofa tandanya domah, nasab fathah, jar juga fathah. Dan semuanya nggak boleh tanwin. Contohnya ja'a yazidu, ra'aitu yazida, marartu bi yazida. Ketika nasab dan jar tandanya sama, yaitu dengan fathah yang tidak ditanwin. Ja'a yazidu, ra'aitu yazida, marartu bi yazida. Contoh lain Ahmadu. Ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada juga. Seperti itu. Taib. Itu semua adalah tanda-tanda isim yang mu'rab, yang mana ini merupakan min khasaisil lughatil arabiyyah, termasuk karakteristik bahasa Arab, di mana ada beberapa kalimat atau kata yang bisa berubah akhirnya dengan tanda-tanda tertentu. Yang ini tidak kita temukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia. Baik. Berikutnya, setelah kita membahas tentang isim mu'rab dan tandanya, sekarang kita akan membahas ilat isim ghairu munsharif. Ilat isim ghairu munsharif itu maksudnya bukan huruf ilat, tetapi sebab. Sebab isim itu tidak ditanwin. Ada sebab satu, ada sebab dua. Untuk ilatun wahidatun atau ilat satu, sebab satu terbagi menjadi dua.
yaitu sighah muntahal jumu' dan alif ta'nis. Sighah muntahal jumu' ini adalah bentuk maksimal dari jamak yang merupakan jamak taksir ya. Yang setelah alif taksirnya itu terdapat 2 huruf atau 3 huruf yang mati. Wazannya ada 2, yaitu mafa'ilu dan mafa'ilu. Contohnya di situ masajidu, masabihu. Masajidu dan masabihu ini jamak taksir dari masjid dan misbah. Dia mengikuti jamaknya itu mengikuti wazan mafa'ilu dan mafa'ilu yang merupakan wazan jamak taksir yang setelah alif taksirnya itu ada 2 huruf. Contohnya masajidu, jim dan dal. Masabihu, setelah alif taksir ada 3 huruf tengahnya mati. Ba, ya, ha tengahnya mati. Maka termasuk sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' ini tidak harus diawali mim. Contohnya awamilu, qawaidu. Itu wazannya fawa'ilu. Jadi wazan-wazan sighah muntahal jumu' itu sebenarnya tidak hanya mafa'ilu dan mafa'ilu, tapi ada juga yang lainnya. Yang mana mafa'ilu dan mafa'ilu itu hanya sebagai cara untuk memudahkan pemula menghafalkan sighah muntahal jumu'. Bahasanya ada banyak. Taib, yaitu ilat 1 yang pertama. Ilat 1 yang kedua adalah alif ta'nis. Ada alif ta'nis maksurah dan juga alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah ini merupakan alif tambahan. Artinya dia jatuh setelah lam fi'il. Jadinya seperti itu. Dan berfungsi untuk memuannaskan lafaz. Jadi ketika ada kata, ada isim di akhir alif ta'nis, maka isim tersebut secara lafaz merupakan isim yang muannas. Alif ta'nis maksurah contohnya fa'la, fu'la, fi'la. Bahasanya ada 3 yang disebutkan di sini ya. Sebenarnya ada banyak, ada puluhan. Fa'la contohnya da'wah, klaim atau dakwaan. Fu'la contohnya uzma. Fi'la contohnya zikro. Uzma agung, zikro peringatan. Dakwah udma dikro. Tidak boleh kita tanwin. Dakwan, udman, dikron. Tidak boleh. Karena ghairu munsharif dengan ilat 1 alif ta'nis maksurah. Ikutazan fa'ala, fula, atau fi'la. Alif ta'nis maksurahnya itu yang berbentuk bengkok. Jatuh setelah lam. Lam fi'il. Alif ta'nis mamdudah. Ini juga tambahan. Jatuh setelah lam fi'il. Disusul hamzah. Di sini disebutkan 2 wazan, fa'la'u sama fu'ala'u. Untuk yang fa'la'u, contohnya hamra'u yang artinya merah, dan fu'ala'u contohnya fuqara'u, artinya orang-orang fakir. Jadi nggak boleh hamra'un, fuqara'un. Tidak tanwin. Ada beberapa wazan lain dari isim-isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah yang belum disebutkan di sini. Itu perlu pendalaman lagi. Ya. Ayo. Baik teman-teman, untuk ilat 2 isim ghairu munsharif insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.